Halo, selamat datang ke video ini. Perkenalkan nama saya Alfian. Hari ini saya akan jelaskan tentang praktik 2, tugas 2 ya, aplikasi restoran sederhana pakai Java. Uh, kita akan melihat desain kelas, algoritma program, implementation, ya. Jadi beberapa indikator, di sini kita mengimplementasikan penggunaan data, tipe data, variabel identifier, keyword pada kelas object method. Kita mau implement array atau string dalam method. Kemudian kita mau bikin control flow, struktur putusan if else, else if, switch case, nested if. Kemudian kita mau mencoba untuk mengimplementasikan struktur putusan kayak for each, while dengan do while ya. Jadi ada beberapa requirement di sini. Jadi requirement-nya itu ada input menu, pemesanan, menghitung total biaya, cetak struk pembayaran, sama manajemen menu aplikasi. Berarti di sini kita bisa nambahkan menu baru, hapus, mungkin kita tambah edit juga ya. Kemudian navigasi menu itu bisa balik ke menu parent sebelumnya atau back. Jadi pas kita ngubah atau hapus data, akan munculin daftar menu yang kemudian kita input nomor baru sebelum kita execute. Kita mau confirm dulu ke usernya. Kalau yakin mau ngubah atau hapus, si restoran input iya, kemudian kita akan kembali ke pengelolaannya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dari sini tadi kita butuh beberapa hal ya. Jadi kita satu butuh kelas yang utamanya ya. Kita pakai restoran app, kemudian kita ada customer flow-nya, terus ada calculate total, kemudian ada manage menu. Setidaknya kita perlu itu. Nah, kalau misalkan dari rancangan, yang kepikiran sekarang itu pertama, yang jelas kita butuh, mungkin kita langsung tulis aja ya. So, kita mau bikin kelas baru namanya restoran app. Yep. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita nge-generate dulu. Kita bikin dulu si eh, kelasnya ya, kelas utamanya. Kelas utamanya itu eh, biasanya pakai menu atau karena kita sudah kasih nama restoran app atau Java, berarti mending kita langsung aja bikin namanya sesuai dengan nama file. Jadi public class, kemudian kita bikin restoran app ya ke sini. Nah, ya. Nah, em, kita butuh karena kita butuh si user itu untuk konfirmasi dan kita mau edit menunya, berarti kita butuh satu utility package namanya itu scanner ya. Jadi kita butuh import dulu, import Java utility, kemudian kita butuh scanner. Nah, untuk menunya sendiri, mungkin kita bikin kelas sendiri supaya strukturnya lebih jelas. Jadi kita bikin dulu kelas menunya. Kita jelas ada name, kemudian kita eh, harganya, kemudian kita ada kategori, berarti pakai string ya, kategori, sorry, kategori. Kemudian baru kita buat objeknya sesuai dengan ini. Kita bikin itu. Nah, untuk yang resource kita sudah selesai buat semuanya. Kita lanjut ke restoran app-nya nih. Jadi karena kita pakai scanner, kita panggil dulu scannernya. Jadi kita mau scanner, kita bikin scannernya sistem input. Kemudian kita mau panggil si menunya tadi, ya, sebagai menus, menus ya. Jadi kita mau di menu mungkin bikinnya 20 deh. 100 banyak banget. Capek. Oke. Kita sudah bikin ini kapasitas awalnya nih. Kapasitas awalnya yaitu di sini 20 sorry, 20 menu. Nah, baru kita mungkin butuh menu count-nya, berapa banyak menu yang sudah ada, and then baru kita butuh um, array of array of string untuk si nama-nama yang udah di order ya. Jadi kita bikin dulu uh, string dalam bentuk array ya, itu nama-namanya. Jadi order names-nya itu apa, kemudian kita mau masukin ya 100, kebanyakan kita pilih 50 aja. Setelah itu baru kita quantity-nya, quantity itu pasti pakai string ya, namanya juga eh, pasti dia 1, 2, 3 dia angka bulat, jadi kita bikin dulu
order quantity-nya. Kemudian eh, oke, kita butuh count-nya sudah berapa banyak yang di order ya. Jadi order count. Nah, baru sekarang kita mau bikin eh, tambah menu awal ya. Kita menu awal, menu awal. Kita menu awalnya kita bikin. Nah, kita bikin dulu default menunya. Default menunya. Jadi eh, kita generate aja yang gampang. Kita ada makanan, minuman, sudah beberapa. Kemudian sini harusnya ada menu count-nya 0. Oke, no, no worries. Kita sudah ada nih menu awalnya, kita tambah dikit deh. Menu 4 nya, menu count-nya itu 4. Kita perlu dengan count-nya. Oke. Nah, kita udah set up nih default menu. Kemudian kita yang mau kita lakukan sekarang, em, oke, kita sekarang kita mau view menampilkan menunya nih, menampilkan menunya. Jadi kita mau bikin dia static void, kemudian kita mau show menu, show menu. Nah, show menunya kita pisahkan dulu ya. Jadi karena ada menu restorannya. Nah, kita mau looping semua yang default menu tadi, ya kan? Em, jadi si menunya kita masukin, kemudian kita share. Kemudian mungkin kita butuh kategori deh ya. Kita pisahkan kategori. Kita em, nggak butuh ini, sorry. Kita menu restoran, terus ya, dulu. Jadi kita mau sistem out, kemudian print line kita mau eh, menu makanan dulu, makanan. Kita bikin dulu aja dia. Tetap sesuai dengan tadi atas 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah ada menu makanannya. Kita mau mau ngambil em, si menu panjangnya nih ya. Jadi kita mau ambil kategorinya tuh makanan, kemudian kita print. Minumannya juga sama, kita lakukan hal yang sama untuk minuman. Kita mau dia print dulu keluarga. Oke, ini kenapa dia masih merah? Karena dia harus oke, metode kosong. Oke, nah kita sudah bikin untuk show menunya semuanya. Kita udah tambahkan menu-menunya. Oke, kita lihat dulu restoran app ke sana, kemudian default menu, sini show menu, oh, show menu, for loopnya ini ke sini, ini ke sini. Oke, udah good. Menyebalkan memang kalau itu. Nah, sekarang kita mau em, am- kita mau ambil indeks menu nih, ambil indeks berdasarkan pesanannya, berdasarkan pesanannya. Jadi kita mau get menu by index name. Jadi eh, argumennya kita minta string name-nya. Jadi kita mau si menunya itu kita looping semuanya, tapi kita mau ngambil si indeksnya doang. Jadi kalau misalnya kalau ketemu kita baikin i, tapi kalau enggak kita mau dia returnnya itu eh, nggak ada gitu, negatif one. Oke, ya, hmm, kayak gini. Nah, gini. Jadi kalau misalkan dia ada, dia balikin indeksnya. Kalau nggak ada, dia balikin negatif one. Jadi kita bisa ngecek dia tuh lebih daripada 0 atau enggak. Oke, nah kita baru mau pemesanan. Kita mau ngambil pemesanan nih, pemesanan pelanggannya. Nah, baru kita mau em, apa namanya order menu ini ya, order menunya. Jadi kita mau static, kemudian kita void aja karena kita nggak butuh returnnya. Kita mau order menunya apa aja. Nah, order menu kita mau startnya dari order countnya dari 0 dulu. Kita mau order countnya itu start dari 0. Kita lihat nggak ada orderan. Nah, baru kita looping. Kita looping itu tuh selama dia kita pertama gini.
kita mau eh, show menu dulu. Kita mau em, menunjukkan si menu apa aja. Baru kita mau apa namanya tunjukkan menunya. Kenapa dia masih marah-marah? Oke, nggak masalah. Ini ke sini. Oke, tutup dulu. Belum dia marah-marah. Oke, kita mau show menunya, kemudian kita minta dia untuk masukkan menu yang mau dipesan nih. Terus kita ketik selesai kalau selesai. Baru kita panggil scanner tadi, eh, minta dia untuk ngepilih. Jadi kita mungkin choose, kita pilih ya. Kemudian kita mau, salah, kita mau input aja. Kita mau inputnya itu kita ke next slide. Ya, oke. Nah, ke input ya. Berarti dia kita butuh scanner tadi, scan, scanner, next slide. Kita ngambil scannernya untuk ambil next slide. Nah, kalau kalau si inputnya itu si siapa choose-nya itu tadi input tadi kita mau kalau misalkan kalau choose-nya itu kita ikut terus ya. Selesai selesai kalau dia mau selesai berarti kita selesaikan, kita break, tidak butuh lagi. Tapi em, kalau misalkan dia ternyata milih sesuatu nih, jadi kita mau ngambil indeksnya nih. Kalau indeksnya itu jadi kita mau get menu by index tag itu dengan choose name tadi ya. Nah, terus kalau misalkan dia ternyata nggak ada di menunya, bentar. Ya, ternyata dia nggak ada di menunya tadi. Nah, berarti menunya nggak ada. Kita kasih tahu. Terus kita biar biar dia continue. Nah, sudah selesai kita masuk ke jumlah pesanannya berapa. Nah, kalau quantity-nya itu tuh kita input based on itu kita masukkan kita parsing sebagai integer, and then setelah itu baru kita mau ngambil order count-nya berapa banyak. Jadi order names-nya itu sorry, order name-nya itu sesuai dengan index name-nya, kemudian quantity-nya itu sesuai dengan quantity yang tadi, kemudian order count-nya kita tambahkan lagi supaya dia kan while terus-terusan dia muter. Nah, ini selesai untuk yang order menu-nya. Nah, sekarang kita mau hitung totalnya. Hitung totalnya. Hitung totalnya kita mau pre-receive nih. Jadi eh, pre-receive. Pre-receive. Oke. Nah, kita cek dulu. Oke. Ini kayaknya kita start dari awal aja biar kelihatan. Nah, pertama kita mau ambil subtotalnya. Jadi subtotal itu kita mau ambil subtotalnya berapa aja. Subtotal saya dari nol. Kemudian kita mau pisahkan nih minumannya. Minuman kuantitinya dari nol, kemudian makanan kuantitinya itu dari nol juga gitu. Terus kita mau ngambil minuman harganya nih. Ehm salah, minuman dulu deh. Kita mau minuman harganya. Minuman harganya kita dari nol. Nah, baru kita kasih tampilan lagi struktur pembayarannya berapa aja. Nah, kita start, kita mau looping semua order count-nya sesuai dengan order count yang tadi kita masukin. Em, kita mau pertama ngambil name-nya dulu. Name-nya itu kita sesuai dengan order name-nya. Itu order name-nya itu tadi order menu ya. Betul. Order name itu di get index by name ya. Get index by name. Index by name sesuai dengan order name ya. Nggak perlu deh. Nggak perlu order name dong. Kita perlu order name-nya aja. Wait. Kita ini mana nggak sih? Order name itu ini ya. Order name. Order name-nya itu sudah masuk. Kita sudah masukkan belum order name tadi? Sip. Oke.
no worries. Kita biarkan dulu aja. Nanti kita fix with some AI. Oke, kita, oh pantesan dia marah dia karena ini. Nah, oke, kita udah create something seperti ini. Kita mau ngambil kuantitinya. Jadi kuantitinya itu sesuai dengan order kuantitinya tadi. Kemudian indeksnya itu dari get minimum index itu namanya. Oke. Nah, baru kita ngambil price-nya nih. Price-nya um, price-nya itu dari minus index sama pricing tadi. Kemudian baru kita ambil total item yaitu price dikali quantity tadi. Nah, baru akhirnya kita mau keluarkan em, apa namanya apa, quantity-nya berapa, baru berapa rupiah kan. Baru kita hitung subtotalnya. Kalau misalkan menunya itu eh, sesuai dengan minuman, baru kita gabungkan semuanya. Oke. Nah, kita sudah bikin ini. Nah, sekarang kita mau ngambil diskonnya nih. Diskonnya, diskon minuman ya. Diskon minuman ya, berarti kita standarnya dari free drinknya dulu. Free drinknya itu dari nol ya. Free drinksnya itu dari nol. Kita start dari nol. Nah, kalau misalkan subtotalnya itu, tadi soalnya subtotalnya itu dari 50.000 ya. Oke. Kalau misalkan dia itu lebih dari 50.000, lebih dari 50.000, coba agak 45, maka dia ini banyak kan? Maka kita free drinksnya itu, free drinksnya itu minuman quantity kita bagi dua. Oke, sudah. Tapi kalau pertama itu ini yang pertama itu eh, buy one get one ya. Ini buy one get one. Kemudian yang kedua kalau misalkan kita mau diskon 100%, eh, diskon 10%. Nah, diskon berarti kita bikin dulu diskonnya, and then kalau misalnya minuman kuantitinya itu lebih dari berapa dia kalau diskon 10% itu mana minuman 100.000 kan tadi kalau nggak salah itu. Oke, 100.000. Kalau misalkan dia lebih dari 100.000, em, kalau misalkan dia subtotalnya lebih dari 100.000, maka dia diskon 10%. Kan? Nah, kemudian kita baru ambil servisnya. Servisnya itu 20.000. Kemudian teksnya itu ada double teksnya itu 10%. Jadi subtotal dikurangi diskon minumannya baru baru teks. Oke. Hmm. Nah, kita sudah bikin subtotal. Oke. Nah, kita udah beli service, baru kita final totalnya kita ambil. Double final total paymentnya itu subtotal dikurangi di subtotal ditambah service tambah teks kurangin diskonnya. Tunggu, salah. Oke, subtotal kita tambah dulu teksnya, ditambah servisnya, dikurangi diskonnya itu berarti free drinknya dikali eh, berapa minuman harganya ya. Jadi minuman harganya udah segini aja berarti. Nah, total paymentnya begini. Baru akhirnya kita em, kasihlah si ini ya sistem outnya. Jadi totalnya berapa, kemudian diskonnya berapa, kemudian pajaknya berapa, kemudian biaya layanannya, total pembayarannya. Nah, berarti ya, itu aja. Nah, jadi diskonnya berapa banyak? Oke, kita udah bikin ini, kita baru ngambil si adminnya gitu. Jadi
Kita mau manage menunya nih. Manage, manage menunya. Kita mau menu admin nih. Menu admin, manage menu. Kita mau bikin dia em, selama menunya masih ada, maka dia akan suruh pilih terus nih. Ya, oke. Public static. Ini harusnya void ya. Oh, belum static. Void aja. Ya perlu ini. Oke. Nah, baru sekarang kita mau bikin dia tambah menu nih. Tambah menunya. Tambah menunya easy. Jadi kita mau bikin aja static eh, void. Kemudian ini nggak perlu public ya. Kayak perlu static aja nih. Nah, baru kita mau add menunya nih. Add menu. Nah, add menu kita butuh eh, tampilkan dulu menu yang ada, ya kan? Kemudian baru kita eh, apa namanya, nggak perlu tampilkan lah. Kita mau masukkan aja menu barunya apa namanya. Tapi kita ngambil dia sebagai name. Kemudian yang kedua kita mau masukkan harga baru. Kita masukkan sebagai price. Baru terakhir kita butuh kategorinya. Baru kita masukkan sebagai kategori. Terakhir kita mau menunya, menu count-nya kita tambahkan menu tadi, name, price sama kategori, baru kita tambahkan menu count-nya. Gitu. Baru kita kasih tahu dia menu baru dan kasih. Baik. Oke, berarti kayaknya ini salah nih. Ini sepertinya kita mau menu count, menu count plus plus. Oke, nggak masuk ya. Menu countnya gimana cara dapatin kita? Kayaknya kita harus eh, hmm, sebentar. Ah, menu plus lagi ya. Bentar. Kita mau gimana kita cari dapetin menu? Berarti kita dari menus ya. Kita menus. Oke, mungkin kita mau menus. Kita mau ngambil dapetin dulu menu countnya. Menu countnya, menu countnya itu sama dengan menus dot length eh, di kurang satu. Karena kita mau ngambil indeksnya. Berarti menus yang ini adalah si menu count plus plus. Berarti ini nggak boleh statik ya. Kayaknya harus public aja deh. Oke. Nah, jadi kita mau ngambil menunya dulu, menu countnya baru kita tambahin. Kira ke sini. Oke, kita sudah bikin add, berarti kita mau edit. Kita mau edit menu. Edit menu sama juga kita bikin public ya. Karena kalau nggak kita nggak bisa ganti variable tadi. Edit menu, edit menu. Jadi yang kita mau lakukan pertama kita show dulu menunya. Kalau kita edit ya, kita show menunya, terus kita mau minta dia masukkan nomor yang mau dia mau pengen diubah tadi, diedit tadi. Baru kita masukkan indeksnya. Indeksnya tuh, sorry, kita masukin dulu ke dalam indeks baru. Nah, kalau misalkan indeksnya itu kalau daripada nol, terus dia itu lebih dari band account, dia akan nggak ketemu nih, berarti nggak ada menunya. Tapi kalau misalkan dia ada, kita mau ntar kita nggak mau tambah menu baru ya, kita mau edit. Berarti kita nggak, kita mau tambah menu edit. Ini kurang jelas ini. Oke. Nah, misalkan dia mau diedit, berarti kita mau em, apa namanya, pastikan dia kan dia mau bener nggak mau edit kan tadi kan.
count out, kemudian kita mau print ini ya, oke. Yakin ubah harga. Nah, kita minta dia iya atau tidak. Ini. Nah, baru kita mau print, mau dia cek nih. Kalau misalkan dia itu iya, berarti kita minta masukkan harga barunya. Tuh. Kalau misalkan em, ya baru kita ganti harganya. Kalau misalkan enggak, ya cancel seperti itu. Oke, itu untuk kita ganti harga. Oke, nah kita sudah bikin edit menu, sekarang kita mau bikin hapus menu. Oke, hapus kayaknya nggak perlu, itu bikin static aja deh. Static void, kemudian kita mau delete menu. Delete si menunya. Nah, pas kita delete menu, kita pertama kita mau show dulu menunya. Apa yang mau dihapus, baru kita mau minta minta nomor yang akan dihapus. Kita cek indeksnya di mana, kemudian baru kalau misalkan dia ternyata nggak ada, em, ya udah memang nggak ditemukan. Tapi kalau misalkan itu kita minta dia untuk konfirmasi iya atau enggak, push atau enggak. Nah, sudah itu baru kita bikin dulu, baru akhirnya kita bikin main function kita yang terpenting. Nah, kita baru masukkan si public static void main-nya. Nah, pertama kita mau kasih default menu dulu, yang kita kasih default menu ke atas. Kita setup, and then setelah itu kita mau ngecek nih, kita tampilkan, oke, selamat datang. Kemudian kita, selama dia choice-nya itu belum selesai, dia akan diputar terus. Tuh. Dia kalau misalkan choice-nya satu, berarti ke sini. Kalau dua, berarti dia ke uh, manage menu, main admin ya. Kalau tiga, dia akan keluar. Oke, nah sekarang sorry, kita mau ngecek whether this app runs atau enggak. Berarti pertama kita pakai Java C untuk nge-compile ya. Oke, ada problem di line 37 ya. Oh, jauh ya. Oh, ini ada kurangnya di ini. Ya, kita pakai lagi 153, 153, 153. Ini masih statik ya, kayak public lagi. Oke, coba lagi. Manage menu. Ini di 240. 240. Kenapa dia nggak mau statik ya? Dia semua dynamic ya. Oke, dia sudah jalan. Baru kita mau coba. Kita mau running dulu. Jadi Java, mana restoran app. Start static class, define public static. Oke, ini memang nggak bisa static deh. Oke, interesting. Penasaran. Coba aku cek lagi. Oke. Nah, em, kita mau misal ngambil pemesanan dulu. Eh, Kalau selesai kita selesaikan dulu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau kelola, kita mau tambah menunya, kita mungkin nama merek itu kita ayam merchant. Kita mungkin harganya itu 25.000. And then kategori itu makanan. Kita mau edit menunya tadi. Kita mau edit menunya tadi. Terus kita mau ayam merconnya tadi ya. Kita mau ganti harganya itu jadi mungkin ada inflasi ya, jadi. Oke, kita mau hapus menunya, mungkin minumannya kita nggak butuh lemon tea nih, hapus. Kemudian iya, nah kita mau
back dulu. Baru kita pesan, kita lihat kita sudah tidak ada lemon tea, tapi kita ada air mercon. Oke. Kita tambahkan dulu ya. Kita masukkan namanya, itu berarti es teh manis. Kemudian kita mintakan dia 4. And then kita mau mie ayam bakso. Yang makannya dua lah ya. Kemudian ada nasi goreng spesial. Nah, jumlahnya itu 2 juga. Oke, kita sudah selesai. Kita mau tahu eh, ada berapa pesan kita apa aja. Es teh manisnya 4, mie ayam baksonya 2, nasi goreng spesialnya 2, terus total segini, pajaknya, diskonnya segini, promonya akhirnya 130.000 rupiah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.